Masa depan Mattia Perin di Juventus kembali menjadi sorotan di bursa transfer. Kiper berusia 32 tahun itu masih menjadi target utama Sassuolo, yang terus memantau situasinya sambil menunggu kepastian masa depan kiper mereka, Stefano Turati. Selain Sassuolo, beberapa klub lain juga tertarik untuk mendapatkan jasa Mattia Perin. Bologna berada di posisi terdepan jika kiper mereka, Skorupski, hengkang. Bologna bahkan bisa menawarkan kesempatan bermain di kompetisi Eropa kepada mantan kiper Genoa tersebut. Como dan AC Milan juga dikabarkan ikut memantau situasi Perin, yang membuat persaingan di bursa transfer semakin memanas. Perin sendiri diketahui lebih tertarik pindah ke klub yang bisa menjaminnya posisi starter. Menurut laporan terbaru dari jurnalis Tutto Juve, Mirko Di Natale, Juventus tidak menutup kemungkinan melepas Perin. Sang pemain dikabarkan mencari perubahan situasi dan kesempatan menjadi kiper utama di klub lain. Sebagai antisipasi kepergian Perin, Juventus mulai mengevaluasi beberapa alternatif. Salah satu nama yang muncul dalam beberapa jam terakhir adalah Emil Audero. Dia diketahui pernah mengenyam pendidikan di Akademi Juventus dan memiliki pengalaman di Sampdoria serta Inter, dianggap sebagai opsi yang layak. Kiper timnas Indonesia saat ini juga dikaitkan dengan Palermo, yang berpotensi menjadikannya kiper utama. Namun, jika Audero kembali ke Juventus, ia kemungkinan akan menjadi pelapis bagi Di Gregorio. Gera Vandenburg sesudah memilih 23 pemain yang akan bertarung di Asian Cup U23 2025. Mereka sebelumnya sudah menjalani seleksi ketat lewat pemusatan latihan yang dihadiri oleh 30 pemain. Gera tentu ingin mendapatkan debut manis dengan menentukan pemain-pemain terbaik miliknya. Dari daftar panggil yang ada terlihat beberapa pemain dari Timnas U20 dan Timnas U17 mendapatkan kesempatan promosi. Ujian perdana yang akan dihadapi Garuda Muda adalah melawan Brunei Darussalam pada 15 Juli nanti. Menariknya, ada beberapa nama dari skuad final yang cukup mencuri perhatian. Salah satunya karena mereka memiliki caps di Timnas Indonesia. Pengalaman berlaga di tingkat senior tentu membuat pemain memiliki kepercayaan diri tinggi saat berada di lapangan. Hoki Caraka dari PSS Sleman menjadi pemain yang sudah cukup mengenal atmosfer skuad Garuda. 11 caps untuk timnas menjadi bukti bahwa dia mendapatkan kesempatan besar di timnas. Ini akan sangat penting karena lawan timnas U23 Indonesia akan berat dan ketat sejak fase grup. Selanjutnya, Muhammad Ferrari yang sudah bermain dalam 8 laga di timnas senior. Pemain yang baru pindah ke Bayangkara FC ini sebenarnya memiliki potensi besar meski akhirnya harus tersingkir dengan persaingan ketat di Persija Jakarta. Doni Tri, Persija, dan Robi Darwis, Persib Bandung, sama-sama mengoleksi 4 caps. Doni datang sebagai pemain kunci sekaligus kapten tim di Timnas U20 Indonesia lalu. Sementara Robi merupakan sosok muda dan krusial untuk Persib Bandung. Keduanya juga sudah mendapatkan kepercayaan dari pelatih untuk bermain di kasta tertinggi. Pemain muda terbaik Liga 1 musim lalu yakni Arhan Fikri juga lolos dari seleksi Gerald. Arhan sudah mengoleksi 2 caps di timnas dan memiliki penampilan yang konsisten. Pemain muda asal Arema FC juga cukup berpengalaman di liga. Nama terakhir adalah Kakang Rudianto, Persib, dengan 1 caps di timnas Indonesia. Kakang sebelum bertarung di Asian Cup ini sempat bertanding melawan Manchester United di laga uji coba beberapa waktu lalu. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir memberikan pengakuan mengejutkan soal dunia perwasitan di Indonesia. Di era kepengurusannya, Erick Thohir mengangkat dirinya sendiri sebagai ketua komite wasit. Erick Thohir saat itu ingin bersih-bersih sepak bola Indonesia dari praktik kotor. Maka dari itu dia langsung merangkap jabatan sebagai ketua komite wasit.
Karena itu yang akan kembali menjatuhkan tadi mimpi-mimpi anak-anak muda Indonesia yang di bawah, ujar Erick Thohir pada Sabtu, 12 Juli 2025 di Super Soccer Arena, Kudus. Yang punya mimpi gitu ngelihat, kok sepak bolanya kisruh, kok sepak bolanya korupsi, padahal lagi ditoto, ditata, lagi dibangun, gitu loh. Kenapa saya jadi komite wasit? Ya, siapa yang berani nyogok saya? Lalu, di era kepengurusannya hadir Yoshimi Ogawa pada 2023. Kala itu, dirinya datang sebagai perwakilan dari Asosiasi Sepak Bola Jepang, JFA, sebagai bagian kerjasama PSSI JFA untuk memperbaiki kinerja wasit dari Indonesia. Lalu, pada 2024, dirinya 100% bekerja untuk PSSI untuk memperbaiki dunia perwasitan. Dirinya lalu diangkat menjadi wakil ketua komite wasit PSSI. Namun, Erick Thohir dipastikan tidak bisa menjadi ketua komite wasit PSSI. Hal ini karena Erick sudah mendapatkan peringatan dari FIFA. FIFA memperingatkan bahwa ketua federasi tidak boleh merangkap sebagai ketua komite wasit. Hal inilah yang membuat Erick Thohir menunjuk Yoshimi Ogawa sebagai ketua yang baru. Tapi itu pun tahun depan sudah enggak boleh, sudah diperingatin FIFA, ujar Erick Thohir. Enggak ada di seluruh dunia ketua umum jadi komite wasit. Nah, ini jadi komite wasit, sebelumnya saya ambil. Nanti, ketua komite wasitnya Ogawa, lanjutnya. Agar pria asal Jepang tersebut nyaman bekerja di Indonesia, Erick Thohir bakal mendampingi Yoshimi Ogawa. Hal ini agar Ogawa tidak mengalami gangguan selama menangani masalah perwasitan di Indonesia. Nah, Ogawa kalau tahun pertama jadi komite wasit stres, ujar Erick Thohir. Karena Ogawa tidak tahu lanskape sepak bola Indonesia. Makanya saya dampingin, ujarnya.